Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 15 Juli 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan penjualan bayi ke luar negeri. Bribka Haryanto dengan semangat mengabdi yang membangun perpustakaan desa ke sekolah-sekolah dan taman bermain di daerah binaannya. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar analisa dan evaluasi kinerja bertempat di Gedung Presisi 3 Mabes Polri, Jakarta Selatan. Di informasi pertama, pemirsa, untuk menambah modal usahanya, seorang tukang ketan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, nekat memproduksi uang palsu. Berdasarkan laporan warga, Satreskrim Polres Cimahi bergerak cepat dengan menangkap pelaku beserta ratusan lembar uang palsu dari lokasi penangkapan. Jajaran Satreskrim Polres Cimahi berhasil meringkus seorang pelaku pembuat dan pengedar uang palsu atau UPAL di Kampung Tipar Timur, Desa Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari AG, polisi menyita ratusan lembar uang palsu pecahan 50.000 dan 100.000, serta alat pencetakan seperti printer, tinta, dan stempel. Selain uang palsu siap edar, polisi juga menyita 77 lembar uang palsu pecahan 100.000 dan 150 lembar pecahan 50.000 yang masih siap potong, serta 184 lembar uang palsu pecahan 100.000 yang telah dicetak. Sejumlah anggota dari Satreskrim Polres Cimahi bergerak menuju lokasi pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku bernama AG tak berkutik saat polisi menyergapnya tengah membuat uang palsu. Dari tangan pelaku yang masih berumur 20 tahun ini, polisi menyita barang bukti berupa ratusan uang palsu dengan pecahan 50 dan 100.000, stempel UV, printer, dan spray khusus yang digunakan untuk memberi tekstur mirip uang asli. Ini masih ada. Dari pengakuan pelaku AG, dirinya memproduksi uang palsu untuk dijual kembali ke pembeli atau pemesan yang dijualnya melalui Telegram. Dari 1 juta uang palsu, dirinya mendapatkan keuntungan 300.000. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra, mengatakan pelaku sudah beroperasi sekitar 3 bulan. Yang dijual ke pembeli melalui media sosial. Tak hanya itu, pelaku juga menggunakan uang palsu untuk kebutuhan sehari-hari, yang rencananya keuntungan dari penjualan uang palsu untuk menambah modal jualan ketan. Saudara AG diamankan di daerah Tipar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di kontrakannya, di mana padanya ditemukan beberapa barang bukti untuk bisa memproduksi mata uang rupiah palsu dengan pecahan 100.000 dan pecahan 50.000. Beberapa barang yang diamankan terkait dengan hal tersebut adanya 77 lembar uang palsu yang siap potong dengan pecahan 100.000, kemudian ada 150 lembar uang palsu pecahan 50.000 yang siap dipotong, dan kemudian ada 184 uang palsu jumlah 100.000 senilai 100.000 yang siap diedarkan. Dan ada beberapa alat barang bukti lain yang diamankan seperti stempel gambar BI, stempel gambar bunga, botol tinta dan stempel UV, kemudian botol tinta printer Epson, kemudian ada 6 kaleng spray, 10 kaleng spray warna clear, kemudian skotlet, pisau cutter, kaca, dan ada 265 lembar kertas roti yang digunakan sebagai bahan dasar
kertas uang palsu tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ini, AG yang merupakan tukang ketan ini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sekian konferensi pers dari Polda Jabar, saya Bribda Fikri pamit undur diri dan salam presisi. Pemirsa, Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah secara resmi menggelar apel operasi Patuh Candi 2025 sebagai langkah awal dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas di wilayah hukumnya. Kapolres Boyolali AKBP Roshid Hartanto menegaskan bahwa operasi ini akan digelar selama 14 hari, mulai 14 hingga 27 Juli 2025. Tujuannya untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas tentunya bisa kita jaga di Kabupaten Boyolali. Untuk operasi Patuh Candi 2025 yang ada di wilayah Polres Boyolali, Kabupaten 150 personil dan gabungan juga dengan rekan-rekan dari TNI, Dishub dan dari Satpol PP. Tujuannya untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas tentunya bisa kita jaga di Kabupaten Boyolali. Adakah tilang manual atau seperti apa dengan? Ya, tilang manual kita laksanakan secara selektif prioritas tentunya kepada pelanggaran yang kasat mata, kemudian yang memang mengancam terjadinya kecelakaan jalan, itu akan kita lakukan tilang mas. Itu juga yang Itu juga. Sasarannya apa sih jenderal gitu? Sasarannya ya sebagaimana kita ketahui, penggunaan helm, penggunaan tabung pengaman, kemudian knalpot burung yang tidak sesuai dengan standar, kemudian bonceng 3 ya. Nanti tahap pertama kita akan laksanakan edukasi dulu, himbauan kepada masyarakat. Kemudian apabila nanti masih terjadi, kita akan lakukan penindakan berupa tilang. Pemirsa, operasi Patuh 2025 adalah operasi kepolisian yang bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, dan ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di Indonesia. Lalu bagaimana penerapan operasi Patuh Candi 2025 di wilayah hukum Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Boyolali, Ibda Nanang Dwirianto. Selamat sore, Pak Nanang. Selamat sore Mas Faisal. Baik, kapan operasi Patuh Candi 2025 ini dilaksanakan, Pak? Operasi Patuh Candi tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025. Selanjutnya bagaimana pelaksanaan operasi Patuh Candi 2025 ini, Pak? Dalam pelaksanaan operasi Patuh Candi tahun 2025 ini Polri bersama instansi terkait melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan selama 14 hari dengan sandi Patuh 2025 di seluruh wilayah Boyolali dengan jenis operasi Harkam Tipmas di bidang lalu lintas yang mengedepankan giat edukatif dan persuasif secara humanis yang didukung penegakan hukum dengan tilang cara selektif prioritas maupun tilang elektronik dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.
Dan dapat dijelaskan apa tujuan dari operasi Patuh Candi 2025 ini, Pak? Dapat dijelaskan untuk tujuan operasi Patuh Candi tahun 2025 saat ini untuk menurunkan angka pelanggaran maupun laka lantas serta angka fatalitas korban laka serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dan apa saja fokus operasi Patuh Candi 2025 ini, Pak? Kami berfokus segala bentuk potensi yang menyebabkan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Sasaran operasi kita tetapkan berdasarkan kursus intelijen melalui analisis bentuk sasaran waktu, tempat, dan aspek yang menyertainya. Kawasan Kabupaten Boyolali ini masih dalam kawasan Solo Raya. Bagaimana strategi pelaksanaan operasi Patuh Candi ini, Pak? Strategi pelaksanaan operasi Candi saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali dengan persentase 25% preemptif melalui Dikmas ataupun sosialisasi kepada komunitas, baik komunitas motor, angkutan barang, serta ke sekolah-sekolahnya, serta 25% secara preventif melalui patroli dan pengaturan arus lalu lintas, dan untuk 50%-nya represif, menggunakan penindakan secara manual melalui skala prioritas dan penindakan secara elektronik. Dan yang terakhir, Pak, apa pesan untuk pemirsa Polri TV? Silakan, Pak. Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas. Tata tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Dan operasi Patuh saat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Mari bersama-sama menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dalam berlalu lintas, serta mengutamakan keselamatan, bukan hanya kecepatan, dan patuhi rambu lintas, marka jalan, dan aturan petugas di lapangan, serta lengkapi surat-surat ataupun kelengkapan berkendara. Pastikan dan surat masih berlaku. Hindari pelanggaran yang membahayakan diri kita sendiri ataupun pengguna jalan lain, karena apa? Dukungan masyarakat sangat membantu untuk menekan angka kecelakaan, karena operasi Patuh bukan semata-mata penindakan, tapi juga memberikan edukasi dan mengajarkan pada masyarakat untuk disiplin berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dengan adanya operasi Patuh 2025 ini diharapkan masyarakat dapat lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan jalan. Baik, terima kasih Kanit Kamsel Satlantas Polres Boyolali, Ibda Nanang Dwi Rianto. Salam presisi, Pak. Salam presisi, terima kasih Mas Faisal, selamat sore. Selamat sore. Satlantas Polres Ogan Komering Ilir atau Polres Oki, Polda Sumatera Selatan memberikan imbauan tentang pesan tertib berlalu lintas kepada pengendara sepeda motor. Selain itu juga memberikan arahan kepada warga agar tidak mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan dan melawan arus, sehingga membahayakan pengendara lain di jalan raya. Selamat siang, Pak. Naik kemana cak buru-buru nian? Lada behelm, lawan arus pulau. Aku nak tahu tak, Pak? Aku nih buru-buru tuh nak ngadu dengan mertua aku. Tahu tak, mau rumah aku nih. Babet aku sama belok gelas. Nah, tengkok gale aku nih. No, ngapa baca cak itu? Nggak ada kemas mau rumah aku. Sesuai. Nah, Pak Yok, untuk itu kami infokan kepada Bapak, mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025,
akan dilaksanakan Operasi Patuh Musi 2025 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu sasaran pelanggarannya seperti Bapak ini, yaitu melawan arus dan tidak menggunakan helm. Untuk itu kami lihat dulu surat-suratnya dan akan kami lakukan penilangan, Pak. Nah, gara-gara kamu mah, aku kena tilang. Ya, aku kena lapor ke mak kamu. Makanya dia langsung jangan lawan syukurnya kamu tilang oleh kamu yang jangan jangan walaknya lantar syukurnya. Ah, kurung nang lapor. Nang lapor malah nak ditambahin lagi. Rengkau badan ini. Apes. Bribka Haryanto, PS Kanit Binmas Polres Tulang Bawang, Barat, Polda Lampung, tak tinggal dia melihat minimnya akses bacaan di desa binaannya. Dan semangat mengabdi, ia membangun perpustakaan desa dan aktif menjemput bola ke sekolah-sekolah dan taman bermain. Membawa buku-buku sebagai jendela dunia. Karena ia percaya keamanan tak hanya soal menjaga ketertiban, tetapi juga mencerdaskan generasi. Berikut kisah pengabdian Bribka Haryanto. Semangat Bribka Haryanto dalam menggiatkan gerakan membaca membuat beragam penghargaan demi penghargaan menghampirinya. Bukan karena ia ingin tenar, tetapi karena rasa tulus yang tak bisa ditolak semesta. Apresiasi yang diraih diantaranya Piagam dan Pitmas Kapolri, 4 kali penghargaan dari Kapolda Lampung, 4 penghargaan dari Kapolres Tulang Bawang dan Kapolres Tulang Bawang Barat, serta penghargaan dari Bunda Literasi Provinsi Lampung. Penghargaan ini sungguh sangat berarti bagi saya, bagi keluarga saya. Dan inilah memicu semangat saya untuk terus berbuat dan melangkah. Sang polisi kini telah menjadi sumber inspirasi. Tidak hanya bagi polisi, namun juga anak-anak negeri. Kiprahnya tidak akan berhenti agar semakin banyak anak-anak yang tersentuh oleh cahaya literasi yang ia bawa dengan sepenuh hati. Semoga upaya ini semakin menumbuhkan rasa cinta membaca dan membuka wawasan generasi muda di pelosok negeri. Teruslah menjadi inspirasi dan agen perubahan positif di tengah masyarakat. Langkah positif Bribka Haryanto yang telah dilakukan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi rekan-rekan Polri lainnya di Polres Tubaba untuk terus berkarya, melayani dengan hati, dan menghadirkan perubahan yang berarti di tengah masyarakat. Dari seorang polisi biasa, lahir penggerak literasi desa, dan rangkaian penghargaan yang diterimanya tidak membuat Bribka Haryanto jumawa. Ia tetap bersahaja. Ia tetap setia mengecek rak-rak gerai baca miliknya yang sederhana. Kini, ia berdiri bukan hanya sebagai polisi, tapi bayangkara yang juga menabur aksara. Beginilah seharusnya negeri ini dijaga oleh generasi bangsa yang gemar membaca. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.